Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersuaria menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Semoga kita tergolong umat dan mendapat syafaat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian, sabar merupakan kata yang sangat ringan diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan. Tak semua orang bisa bersabar dengan cobaan yang mereka alami. Padahal jika kita sadari Allah sangat cinta dengan orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Di ayat lain Allah kembali menegaskan bahwa Ia mencintai orang-orang yang sabar. Hal ini bisa dilihat pada surat Ali Imran ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran 146. Dari kedua ayat di atas sangat jelas bahwa Allah sangat suka dengan orang-orang yang sabar. Allah juga menegaskan bahwa dirinya bersama orang-orang yang sabar. Sudah selayaknya seorang hamba harus bersabar ketika mendapat ujian dari Allah. Allah menguji ketakwaan dan keimanan hambanya dengan berbagai cara. Allah ingin tahu apakah hambanya memang beriman dan meminta pertolongan padanya, atau justru berpaling menggunakan jalan setan. Memang sabar itu tidak mudah, perlu proses untuk melatihnya. Perlu perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Misalnya saja bersabar menghadapi godaan maksiat. Keimanan seseorang akan sangat diuji ketika ia dihadapkan dengan perkara kemaksiatan. Apakah nantinya ia tergoda atau justru mampu menahan diri dari perbuatan maksiat? Menahan diri dari apa yang kita senangi itu sesuatu yang sangat berat. Keteguhan hati dan keyakinan sangat dipertaruhkan oleh karenanya Allah sendiri tahu bahwa bersabar tidaklah mudah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha kabiratun illa 'alal khashiin. Artinya, dan mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sabar itu sungguhnya berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa sabar amat berat dilakukan. Sabar hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk atau istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Maka tak heran jika orang yang sabar sangat dekat dengan Allah. Ada 3 kesabaran yang perlu dijaga. Saudara-saudaraku sekalian,
Ada 3 jenis sabar yang perlu kita jaga. Pertama, sabar menahan amarah. Kedua, sabar menghadapi godaan nafsu. Dan ketiga, sabar menghadapi ujian dari Allah. Sabar menahan amarah. Apa jadinya jika kita menghadapi sebuah masalah kita tak mampu menahan amarah? Pasti akan sangat repot dan masalah tersebut menjadi besar. Meskipun kita dalam posisi yang benar, tapi kalau tidak dapat menahan amarah, bisa berujung salah. Misalnya saja kita disenggol oleh mobil, kemudian pemilik mobil tersebut meminta maaf dan bersedia mengganti kerugian. Tapi kita egois, tak bisa menahan amarah dan meluap sampai mematahkan spion mobil dan merusak mobil tersebut. Kita sendiri nantinya yang bakal disalahkan karena telah merusak mobil orang lain. Contoh lain, dalam kisah dari Nabi Yusuf, sejak lama ia dijauhi dan dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia diperlakukan tidak adil dan sangat keras. Namun ia tetap bersabar ketika Nabi Yusuf menjadi orang besar. Maka saudara-saudaranya meminta maaf kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf berkata, qala la tasriba alaikum yaumul yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yang artinya, Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 92. Sungguh mulia orang mampu bersabar dan tidak terpancing emosi. Amarah yang membara membawa manusiawi. Kita tak bisa menghilangkannya, kita hanya diperintahkan untuk mengendalikannya. Sabar menghadapi godaan nafsu. Godaan nafsu yang datang terlihat sangat manis dan enak. Rasanya menggiurkan sekali. Memang demikian cara setan menghasut manusia agar menjadi sesat. Godaan nafsu juga pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Ia pernah digoda oleh seorang wanita yang ingin mengajak maksiat. Namun Nabi Yusuf tetap tegar dan meminta perlindungan dari Allah. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wadatul tini huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalat abwaba wa qalas haytalak qala ma'adallahu innahu rabbi ahsanal maswa innaha la yuflihul tolimin. Yang artinya, dan para perempuan yang dia tinggal di rumah menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Dan Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Ketakwaan yang begitu besar dari Nabi Yusuf. Ia mampu menahan godaan nafsu dan terhindar dari perbuatan tercela. Ia juga sadar bahwa orang-orang zalim tidak akan beruntung meski menurut pandangan mereka sesuatu tersebut sangat menguntungkan. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi ujian dari Allah. Ujian dari Allah tentu dimaksud untuk mengetahui keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Tidak ada orang hamba yang mengaku beriman tanpa diuji oleh Allah. Kesabaran dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah juga pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Pada saat itu raja waktu itu pernah bermimpi yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus. Tentu Nabi Yusuf meminta raja tersebut sebagai berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.
Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dengan kesabaran dan ketaatan mereka akhirnya bisa melewati ujian yang amat berat. Untuk itu kita juga harus bersabar sembari berusaha melakukan yang terbaik agar mampu bertahan melewati ujian yang diberikan oleh Allah. Demikian tadi pemaparan mengenai kesabaran. Masa pandemi seperti ini memang kita harus terus bersabar dan mencoba melakukan yang terbaik. Jangan sampai Allah murka gara-gara kita lalai serta tidak kesabaran dalam menjalankan sesuatu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.